Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang, selamat bergabung dalam webinar series Lingkar Pendidikan Madani pada sore hari ini Rabu 12 Juli 2023. Bapak Ibu, pada sore yang hari ini kita akan kembali menggali keilmuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Marilah sama-sama kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Lingkar Pendidikan Madani kembali hadir mewarnai keilmuan kita semua, di mana seperti yang kita ketahui masa-masa saat ini adalah masa libur bagi seorang guru. Hendaknya masa libur ini kita gunakan untuk terus menggali keilmuan kita hingga kita dapat melayani peserta didik kita nanti di tahun ajaran baru dengan keilmuan yang lebih terbaru. Bapak Ibu, pada sore hari ini Lingkar Pendidikan Madani akan menyajikan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan narasumber handal yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu Ibu Uningsi, SP. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Uning. Waalaikumsalam Bu Anis dan juga teman-teman, luar biasa. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bergabung. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Uning telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, Lingkar Pendidikan Madani adalah wadah bagi guru-guru se-Indonesia untuk terus mengasah, menggali keilmuan untuk kita semua. Menggali kompetensi kita, mengasah kompetensi kita hingga kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Lingkar Pendidikan Madani mempunyai Dewan Pembina yang diketuai oleh Bapak Haji Lutfi, Bapak Dr. Andes Haji Lutfi. Beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada saya izinkan saya menyapa Bapak Haji. Assalamualaikum Bapak Haji. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Bapak. Iya, masih terkendala dengan sinyalnya ya. Ya, baik. Lingkar Pendidikan Madani pun mempunyai dewan pengawas, beberapa dewan pengawas yang memotori kegiatan dan semua aktivitas yang ada di Lingkar Pendidikan Madani. Tentunya Dewan Pembina, Dewan Pengawas terus dimotori oleh ketua yang handal. Lingkar Pendidikan Madani diketuai oleh Ibu Dr. Helmiati MPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus di Lingkar Pendidikan Madani, kami ucapkan selamat datang. Dan terutama yang tercinta dan terhormat, para peserta webinar series di Lingkar Pendidikan Madani dalam materi pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang terhormat, yang berbahagia pada sore hari ini, izinkan kita mendengarkan paparan dan arahan dari Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina Lingkar Pendidikan Madani kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi, kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Pak Haji, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, apakah suara Anis terdengar Pak? Ya, sepertinya Bapak masih terkendala dengan device-nya. Assalamualaikum Bapak. Iya.
Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, sambil kita menunggu kehadiran dari Dewan Pembina kita, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan dimanjakan oleh materi pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita butuhkan ya, mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus memihak kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik yang kita hadapi harus kita kenali, dan bagaimana kita dapat menyajikan sebuah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Jawabannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Kita akan kulik, kita akan gali terus agar kita jadi mahir untuk menyajikan sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang hebat untuk anak-anak didik kita. Materi yang sangat menarik ini akan disampaikan oleh Bunda kita yang hebat, yaitu Bunda Uningsi SPD MM. Beliau adalah pakar ahli dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana tidak, segudang pengalaman sudah dilaluinya ya. Asam garam dalam dunia pendidikan tentunya sudah dialami, sudah dikenyam oleh Bunda Uningsi. Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu. Sekiranya Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan yang menggelitik hati Bapak Ibu, silahkan nanti ditanyakan bagaimana caranya ikut raise hand. Ketika Bapak Ibu raise hand, kami akan membukakan mikrofon Bapak Ibu dan berbicara langsung dengan narasumber hebat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu nanti juga boleh bertanya, mengajukan pertanyaan melalui kolom chat kami. Jika Bapak Ibu terkendala dalam mikrofonnya, insya Allah akan kami sampaikan. Pembelajaran di lingkar pendidikan madani tidak berhenti dalam sekitar webinar saja. Bapak Ibu boleh bertanya dalam chat grup. Kami sudah menyediakan sarana grup di WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Silakan Bapak Ibu menyajikan pertanyaan-pertanyaan dan kami akan menjawab berdasarkan dari narasumber-narasumber hebat. Tidak terlepas dari siapa dan apa jabatannya, beliau semua adalah narasumber yang disajikan di lingkar pendidikan madani adalah narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami tidak menyajikan narasumber-narasumber yang asal-asalan atau abal-abal ya Bapak Ibu, karena kami mengetahui latar belakang bagaimana para narasumber mengenyam pengalamannya dalam mengulik materi-materi yang akan disampaikan. Seperti pada sore hari ini, yaitu Bunda Uningsi. Bunda Uningsi yang saya kenal adalah orang yang hebat. Saya mengenalnya semenjak beliau menjadi Kepala Satuan Pendidikan di daerah Pinang, di Kecamatan Pinang. Di sana beliau tidak berhenti berinovasi dan kreatif dalam menyajikan suatu pembelajaran, mengajak, menggerakkan guru-guru di sekitarnya untuk terus berinovasi. Ketika sekarang beliau adalah seorang pengawas di Kota Tangerang. Tentunya ruang lingkup gerakannya lebih luas, memberi manfaat bagi guru-guru. Bunda Uningsi pun seorang dosen di suatu universitas yang terkenal, sehingga keilmuannya sudah tidak perlu kita ragukan. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita sudah mendengar tentang guru penggerak. Bunda Uningsi merupakan fasilitator guru penggerak angkatan ke-9 ya Bunda ya. Ke-8 apa ke-9 Bunda? Ke-8, alhamdulillah. Tentunya di webinar seri yang akan datang kita akan mengulik lagi tentang guru-guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan sampaikan saran dan keinginan Bapak Ibu, materi apa yang akan digali untuk kedepannya. Kami akan menyajikan narasumber-narasumber yang ada dalam webinar seri Lingkar Pendidikan Madani. Ya, Bapak Ibu, saya
ingin menyapa lagi terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Belum dibuka Pak mic-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ketua Dewan Pengawas Lingkar Pendidikan Madani sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah saya mengajak Bapak Ibu kita dengarkan arahan dan paparan dari Bapak Ketua Dewan Pengawas. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para anggota Dewan Pengawas, yang saya hormati Ketua LPM, Sekretaris, dan Bendahara, yang saya hormati para pengurus LPM, yang saya hormati narasumber pada sore hari ini, Ibu Uningsih, MPD, dan moderator Ibu Anis, MPD. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya muliakan, yang hadir mengikuti webinar pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah satu tema yang sangat penting karena di zaman teknologi sekarang yang begitu luar biasa, sehingga perkembangan dari para anak didik sendiri tentunya semakin beragam. Mereka punya latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian punya karakter yang berbeda, dan punya pengalaman yang berbeda. Sehingga tema hari ini sangat baik bagi para bapak-bapak, ibu-ibu guru untuk mengikuti dan menyimak nanti penyajian dari Ibu Uningsih, MPD, yang beliau punya pengalaman di dalam mengajar secara berjenjang, kemudian juga jadi pengawas. Ini tentunya akan memberikan pengalaman secara empiris bagaimana menghadapi anak-anak sekarang yang sangat beragam. Keberagaman itu bukan berarti bahwa guru harus tahu satu persatu karakter, latar belakang, pengalaman dari tiap-tiap anak satu kelas. Kalau satu kelas misalnya 35, bukan berarti Bapak Ibu guru harus tahu semua satu persatu mengenai karakter dari siswa itu. Tetapi bagaimana satu sistem pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mencakup pemahaman bagi anak-anak
sehingga anak-anak itu nanti akan menjadi produktif, menjadi kreatif, dan juga tentunya akan berkembang, baik kecerdasan berpikirnya, kecerdasan batinnya, atau kecerdasan rohaninya, sehingga mereka akan siap untuk menghadapi pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Ini penting sekali, pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menunjang kurikulum Merdeka, karena guru harus memahami bahwa anak-anak mungkin akan punya pendapat sekarang ini yang bisa berbeda dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, bagaimana menyikapi kecerdasan anak-anak sekarang ini sehingga mereka tetap terus bisa berkembang dan mungkin akan berbeda dengan pendapat dari Bapak Ibu guru sekarang. Sehingga tentunya nanti bisa mengambil pelajaran dari webinar ini bagaimana Bapak Ibu guru bisa menghadapi variasi, diferensiasi daripada anak-anak yang sekarang luar biasa dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Kejadian COVID kemarin itu ternyata mendobrak kita dari keengganan untuk mengetahui tentang teknologi. Dan sekarang walaupun COVID-nya sudah selesai, bukan berarti teknologinya ditinggalkan. Maka teruslah teknologinya akan terus dikembangkan. Dan LPM insya Allah akan terus berperan di sini. Sehingga kita akan menghasilkan anak-anak didik berkualitas, yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, dan insya Allah LPM dengan didukung oleh para pengurus yang luar biasa, saya selalu mengapresiasi kreativitasnya, ide-idenya dari para pengurus ini, sehingga LPM selalu aktif dan bisa berperan serta di dalam dunia pendidikan, baik di Tangerang dan tentunya umumnya di Indonesia. Itu saja barangkali sambutan saya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, juga Ibu moderator yang hari ini akan menjalankan tugas di webinar sore hari ini. Itu saja barangkali, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji atas kehadirannya dan sambutannya yang luar biasa. Insya Allah kami para pengurus akan terus mewarnai dunia pendidikan bersama Lingkar Pendidikan Madani. Terus menggunakan teknologi, bersama teknologi kita memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih, semoga Bapak selalu sehat dan bahagia sepanjang hayat dan membersamai kami di Lingkar Pendidikan Madani. Ya, hadirin yang berbahagia, peserta webinar pada sore hari ini, tak sabar rasanya kita menggali keilmuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah saya paparkan tentang narasumber, beliau adalah orang hebat di dunia pendidikan, tak pernah menyerah dalam menggali keilmuan, menunjukkan inovasi dan kreativitasnya dalam dunia pendidikan. Kami yang hormati Mbak Ibunda Uningsi SPDMM. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Anis. Terima kasih. Barusan saya menghilang. Barusan menghilang nih. Ini apa sinyalnya kurang begitu bagus di tempat saya.
Alhamdulillah Bu Anis, teman-teman sehat. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bunda Uningsi adalah seorang wanita yang energik, tidak pernah lelah dalam setiap kegiatan, dalam setiap momen beliau selalu hadir di tengah-tengah kita, memotivasi kita yang belum mengetahui materi-materi yang tentunya sudah dia kuasai. Nah, hadirin yang berbahagia, marilah kita simak paparan tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama Bunda Uningsi SPD MM. Kepada Bunda kami persilakan. Terima kasih Bu Anis atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu sebelum saya melanjutkan Silakan Bunda. penyampaian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali bisa bertatap maya yang kedua kalinya dalam bulan Juli ini dalam menyongsong tahun pembelajaran 2023-2024. Sebelumnya saya mengucapkan salam dulu pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi selaku Dewan Penasehat Lingkar Pendidikan Madani. Beliau adalah guru kita, orang tua kita, abah kita ya. Luar biasa, kami bangga dengan Bapak, luar biasa. Terus membantu memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan belajar, menggali lebih dalam lagi, berkontribusi di dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bapak. Doa dari kami semua, Bapak tetap sehat. Luar biasa, salam hormat Bapak. Juga yang saya hormati Ibu kita, Ibu Inspirasi kalau sebutnya. Kalau kami menyebutnya Ibu Inspirasi atau malaikat tanpa sayap. Ibunda kita, Ibu Dr. Helmiati selaku Ketua LPM yang juga sangat memotivasi kita semua untuk terus belajar dan menggali lebih dalam lagi, berkontribusi di bidang pendidikan. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu pengurus dan Dewan Penasehat LPM yang sungguh luar biasa sangat berkontribusi untuk memajukan terus dunia pendidikan melalui LPM-nya. Dan tentunya ini Bapak Ibu peserta hebat nih. Ini adalah orang-orang pilihan Bu Anis. Orang-orang pilihan ada 81 peserta. Ini adalah orang-orang pilihan yang terus mau belajar meskipun sedang libur, yang seharusnya mungkin sedang healing kemana nih kayaknya. Tetapi karena semangat ingin menimba ilmu, alhamdulillah berkat LPM difasilitasi dalam 3 seri ini. Dan tentunya ini yang saya hormati dan sayangi nih Bu Anis ini adalah sohib saya, sahabat saya, tempat kita sering sharing-sharing ya Bu Anis. Terima kasih Bu Anis sudah mendampingi menjadi moderator di kegiatan seri yang kedua ini. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di sore ini kita bisa bertatap maya dalam kondisi sehat dan semangat, melihat wajah-wajahnya, melihat semangatnya luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai satu ibadah dan tentunya menambahkan kemampuan kita, kinerja kita untuk lebih baik lagi. Baik, sebelum kita melanjutkan, seperti yang sudah disampaikan di hari pertama, Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan bekal bagaimana kita agar lolos aksi nyata. Karena ini merupakan salah satu tool atau salah satu alat yang disediakan oleh pemerintah kita melalui aplikasi PMM, sehingga Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri bagaimana memahami anak-anak kita, bagaimana memahami kurikulum, bagaimana memahami metode, bagaimana memahami strategi pembelajaran.
dan banyak hal lagi terkait dengan dunia pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Semoga ini luar biasa nih, LPM ini punya ide-ide kreatifnya dengan kita dibekali berbagai bagaimana cara mengajar, bagaimana materi ajarnya di dalam PMM, insya Allah sudah punya bekal untuk menaiki perahu besok di tanggal 17. Karena besok tanggal 17 itu kita sama-sama akan mengarungi tahun pelajaran dari mulai tanggal 17 sampai nanti di bulan Juni yang akan datang. Sehingga butuh persiapan-persiapan. Dan alhamdulillah luar biasanya berkat LPM, kita sudah menyediakan alat dayungnya untuk bergerak bersama-sama menaiki perahu, menghadapi masa depan, menghantarkan anak-anak kita ke arah yang. Nah, hari ini teman-teman, karena sudah punya bekal cara ngajarnya, kemudian materi ajarnya, nanti mungkin teman-teman akan banyak menggali lagi di PMM. Nah, hari ini kita akan diskusi bareng terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Ini sebetulnya pembelajaran diferensiasi ini kita sudah mengenal lama ya, sejak kurikulum yang lama pun, tetapi baru kita gaungkan karena ada salah satu materi di modul guru penggerak terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Maka hari ini kita coba gali, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bareng. Kalau menyebutkan narasumber, saya belum punya lisensi, saya sebagai narasumber. Jadi saya hanya sebagai fasilitator. Artinya memfasilitasi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama diskusi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Untuk profil saya sendiri sudah disampaikan oleh Bu Anis, saya salah satu pengawas di Kota Tangerang yang mungkin baru 1 tahun lebih ya Bapak Ibu. Tapi saya diangkat sebagai PNS dari tahun 1991. Insya Allah kita sharing bareng, berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian Bapak Ibu sebelum melanjutkan saya ingin menyampaikan pantun dulu Bu Anis, karena saya tinggal di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu identik dengan Melayu, Betawi ya. Jadi ada pantun nih Bu Anis. Baik Bu Anis, kain dijemur di atas pagar, berarti nggak punya jemuran nih kayaknya Bu Anis. Kain dijemur di atas pagar, pagar dibuka lebar-lebar. Cakep. Guru haruslah mengajar, udah siap tanggal 17 harus ngajar pokoknya. Nggak boleh tidak ya, apalagi sudah di BSK-kan oleh kepala sekolah kita. Guru haruslah mengajar, jika mengajar jangan berhenti belajar. Yes, keren Bunda. Ya, jadi pengajar ya harus mau belajar. Hanya yuk kita sama-sama mempelajari. Ya, baik kita lanjut. Sebelum melanjutkan, saya juga ingin mengajak diskusi. Bisa nggak ya teman-teman masuk ke Jamboard? Nah, ini link Jamboardnya saya share-kan di chat sebentar. Kalau bisa, kalau tidak berarti secara langsung saja. Baik, Bapak Ibu, silakan menuju link chatnya. Di sana saya sudah menyampaikan link Jamboard. Dalam link Jamboard itu kita akan diskusi tentang keadilan, bukan kesamaan. Bagaimana menurut teman-teman terkait dengan keadilan? Bagaimana pendapat Bapak Ibu semua dengan kata keadilan dan kebersamaan terkait dengan diferensiasi? Silahkan. Sambil menunggu, barangkali ada yang raise hand, mungkin Bu Anis yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan kalimat yang tertera dalam layar, keadilan bukan kesamaan. Dipersilakan Bu Anis mungkin untuk memandu. Supaya nggak ngantuk ya, kalau hanya mendengarkan aja biasanya ngantuk. Oke, sudah mulai ada yang coret-coret, silakan. Caranya Bapak Ibu masuk ke link, kemudian Bapak Ibu pilih salah satu sticky note. Ada sticky note, gambar sticky note. Nah, nanti Bapak Ibu menuliskan, boleh warna apa aja, sticky note-nya boleh ditulis.
Kalau misalnya ada kesulitan, boleh langsung saja Bapak Ibu berpendapat, dipersilakan. Ada Bu Anis yang raise hand, mungkin Bu Anis adakah yang raise hand atau di chat kalau memang kesulitan. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk nih di link Jamboardnya. Boleh langsung, tak kalau misalnya kemungkinan menuliskan agak kesulitan, agak lama. Apa makna kata menurut Bapak Ibu? Bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan keadilan dan keberagaman terkait diferensiasi? Atau apa sih makna keadilan itu? Keadilan itu bukan kesamaan. Ada Bu Anis yang raise hand, mungkin Bu Anis. Sepertinya belum ada ya. Oh ada, Pak Murtani. Silahkan Pak Murtani, ini sahabat saya juga. Silahkan Pak Murtani untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan keadilan bukan kesamaan. Silahkan Pak Mur. Halo Pak Murtani, sudah raise hand? Boleh menyampaikan pendapatnya Pak Mur? Oh, mungkin terkendala sinyal ya. Sambil menunggu juga. Bapak Ibu sambil menunggu pendapat teman-teman, baik secara langsung pendapatnya, secara lisan membuka mic-nya, atau Bapak Ibu menuliskan di link Jamboardnya. Bunda, Saya ya silahkan Bu Anis. Ya, ada yang raise hand Bunda, ada ya, silahkan. Murtani. Ya, Bapak atau Ibu Murtani. Silakan Pak Murtani untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, Bapak silakan. Open mic Pak. Silakan Bapak-bapak sudah raise hand. Pak Murtani. Halo. Iya. Bapak Ibu boleh boleh di kolom chat jika ingin menyampaikan pendapatnya, atau Bunda ditampilkan link Jamboardnya ya. Oke, siap. Tampilkan supaya teman-teman merasa lebih tertantang untuk mengikuti Jamboard Bunda. Silahkan Jamboardnya. Yuk, bagaimana teman-teman terkait dengan klik link yang sudah disampaikan di kolom chat. Teman-teman boleh menuliskan bagaimai pendapat teman-teman, apa sih perbedaan ya Bunda ya? Ya betul. Apa makna dari keadilan itu bukan kesamaan. Nah, boleh berbagi pengalaman terkait dengan makna keadilan itu bukan kebersamaan. Makna keadilan itu bukan kesamaan. Silahkan. Oke. Mungkin Bu Anis izin menyampaikan pemantik, mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi bahwa seperti di rumah saja, anak-anak kita kan beragam ya, Bapak Ibu. Ada yang usianya sudah dewasa, ada usianya sudah di perguruan tinggi, mungkin ada di SMA, ada yang di SD, bahkan ada yang bayi. Artinya kan mereka sama-sama anak kita, sama-sama yang kita sayangi. Nah, sama-sama kita ingin memberikan keadilan. Tetapi keadilan yang kita berikan kepada anak-anak kita bukan menyamakan memberikan uang jajan katakanlah ya, atau untuk anak yang kuliah dengan anak yang masih di SD. Kita adil, tetapi memberikan uang jajannya pasti berbeda. Seperti itu maksud saya terkait dengan pemberian uang jajan. Nah, bagaimana Bapak Ibu silakan berbagi terkait dengan keadilan itu bukan kesamaan terkait dengan proses belajar di dalam kelas misalnya. Ya, Bunda, ini di kolom chat sudah ada. Ya, silakan. Dari Bunda Hajah Maisun SDN PP 10. Keadilan adalah keberagaman sesuai porsi yang dibutuhkan, Bunda.
Ih, luar biasa nih. Ibu Hajah Maesun dari SDPP PP 10 dengan pendapatnya keadilan itu adalah keberagaman sesuai dengan porsinya. Oke, boleh Bu Hajah Maesun mungkin menyampaikan pendapatnya secara lisan? Ya, silakan. Ya, silakan Bunda, Bunda Hajah Maesun untuk memberikan pendapatnya langsung. Silakan buka mic-nya Bunda. Ya, di kolom Jamrut juga sudah ada ya Bunda? Oke, sudah ada. Halo. Baik. Halo, Oke. Assalamualaikum Ya. Bunda. Nah, alhamdulillah. Gimana Bun? Ini maksudnya apa Bun? Yang Iya. Bunda maksud dituliskan. Maksud saya keadilan itu artinya keberagaman, bahwa memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Dalam arti kata tidak sama rata gitu. Benar tadi yang Bunda sampaikan, misalnya memberikan uang saku anak SD dengan anak SMP atau anak SMA, adil itu bukan berarti memberikan uang sakunya sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan porsinya. Maksud saya seperti itu, Bunda. Ya. Luar biasa, Bu Maesun, keren. Teman-teman boleh kasih 2 jempolnya buat Bu Hajah Maesun. Beliau itu adalah Kepala Sekolah SDN PP 10 yang luar biasa. Tepuk tangan buat beliau, meskipun kepala sekolah tetapi mau terus belajar ya Bun ya. Luar biasa. Terima kasih Bunda yang sudah membersamai kita semua. Oke, teman-teman. Gimana ini Bu Anis? Lanjut. Juga masih ada Bunda. Oh, masih ada. Silakan. Sri Nuryani, keadilan tidak harus berlaku sama. Jadi keadilan itu tidak harus sama. Tapi keadilan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, itu Bunda dari Kak Suryani nih. Luar biasa. Apalagi Bu Anis, mungkin yang bisa disampaikan. Kita bereskan dulu yang ada di chat. Ya, karena kelihatan teman-teman antusias. Bunda, Jahrotul Uyun nih hebat nih. Keadilan, semua peserta didik berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan kesamaan. Mungkin dalam melayani kebutuhan peserta didik tidak semua sama. Beliau menyatakan. Lalu ada Vera Hardini, Bunda Vera nih menyatakan keadilan sesuai dengan haknya Bunda. Kami sekali nih di kolom chat Bunda, alhamdulillah. Dan ada Bunda Kurtini di sana, Bunda Kurtini menyatakan dari Karawaci 7, keadilan bagi anak adalah memberikan sesuatu kebutuhan sesuai pada apa yang diperlukan anak tanpa berlebihan. Sedangkan kesamaan adalah membagi rata bagi kebersamaan semua. Luar biasa ya Bunda ya di kolom chat. Luar biasa. Nah ini juga ada Bunda Kokom Komariah nih Bunda. Keadilan menurut beliau adalah memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Keren banget ya Bunda ya. Iya betul. Nah dari pengguna Oppo CPH 2481 nih Bunda. Ada prinsipnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tujuan pembelajaran di kelas mesti sama. Meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaiannya bisa berbeda. Wah, seperti Bunda. Aduh, udah jadi ini mah. Nah, inilah Bapak Ibu. Luar biasa. Itu Bu Warsi Bunda. Bu Warsi. Dia bilang itu saya Bu Warsi. Oh. Selamat datang. Luar biasa, antusias sekali ya teman-teman. Bu Anis mungkin sudah ada di ini kayaknya di chat, nanti mungkin teman-teman silakan melanjutkan pendapatnya. Nanti mungkin meskipun tidak dibahas di pertemuan ini, tetapi nanti akan terekam. Bapak Ibu menuliskan chat di rekaman link Zoom kami. Mungkin untuk kesempatan teman-teman yang ada di Jamboard nih, yang berwarna hijau, itu nggak tahu punya siapa ya. Izin saya kecilkan dulu, izin saya kecilkan dulu supaya silakan. Ini maksudnya keadilan itu ada dalam diferensiasi, adil dalam menerima pembelajaran. Walaupun memiliki kemampuan berbeda. Oh ya, luar biasa ini ya. Jadi keadilan itu memberikan adil dalam menerima pembelajarannya dengan mungkin materi yang sama, tapi diberikan kesempatan atau diberikan ini dengan kemampuan berbeda mungkin ya. Atau ini pendapat siapa nih? Silakan. Yang ingin berpendapat mungkin secara lisannya untuk yang berwarna hijau. Adakah pemiliknya? Silakan dibuka
Oke, silakan Pak. Halo. Ya, silakan. Pak Jojo ya. Pak Juju Hendy. Pak Juhendi. Oh, Pak Juhendi. Ya, Iya. silakan Pak Juhendi. Apa nih Pak maksudnya Pak Kebetulan Juhendi? Silakan. Sinyalnya agak jauh nih. Ya. Kemarin saya kebetulan hari pertama juga saya kebetulan nggak ada sinyal jadi nggak bisa ikut nih, baru ikut hari ini. Siap Bapak, enggak apa-apa. Gimana Pak Juhendi? Maksudnya apa nih? Kalau menurut saya emang keadilan itu, adil itu bukan berarti harus sama. Betul. Artinya dalam proses pembelajaran kita memperlakukan peserta didik itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan porsi karakter dan kemampuan siswa masing-masing. Itu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu. Oke. Luar biasa Pak Juhendi, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih semangat dan dukungannya. Satu lagi mungkin Bu Anis, ini untuk yang berwarna kuning juga sama, tidak ada namanya. Boleh yang memiliki tulisan berwarna kuning di Jamboard, mungkin untuk menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. Ya, teman-teman silakan. Siapakah pemilik sticky note berwarna kuning di Jamboard Bunda Uningsi? Silakan teman-teman. Open mic. Iya, sepertinya masih malu-malu Bunda. Untuk apa. Ini pendapatnya udah cukup bagus padahal ya Bu Anis ya. Ya, betul, keadilan Bunda adalah sebuah sikap yang beragam. Adil itu belum tentu sama melihat karakter siswa. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Juhendi ya. Keadilan itu artinya memberikan pembelajaran, tetapi tetap memberikan keadilan kepada dengan karakter, minat dan bakat masing-masing. Luar biasa teman-teman, terima kasih pendapatnya. Silahkan Bapak Ibu kalau memang masih ingin berpendapat menuliskannya di Jamboard. Nanti Bapak Ibu Jamboardnya bisa di download ya kalau memang membutuhkan. Baik, iya siap. Oke. Oh iya, ini siapa nih Bu Anis? Silakan Bu Eni Rubianti Bunda. Oh ya, mangga Bu Eni mau berpendapat, silakan Bu Eni. Ini tadi saya yang sticky note warna hijau. Iya silakan Bu Ani, Bu. Yang tadi di Jamboard yang warna hijau saya. Silakan Bu Eni, apa maksudnya nih Bu Eni? Ya, tadi di situ kan keadilan dalam berdiferensiasi adalah adil dalam menerima pembelajaran walaupun memiliki kemampuan yang berbeda ya. Jadi pada intinya setiap anak kan kemampuan dari menerima pelajaran itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ada yang dengan visual atau audiovisual, maksud seperti itu sih. Dan adil belum tentu sama ya, betul memang pada prinsipnya seperti itu. Untuk menerima pembelajaran walaupun dari cara mereka menerima itu berbeda-beda kemampuannya. Mungkin ada yang dengan visual dia lebih paham, ada yang audiovisual lebih paham, atau hanya dengan menulis atau membaca saja juga lebih paham. Jadi intinya mungkin berdiferensiasi kan berbeda, itu sih maksud saya seperti itu sih. Jadi intinya ya itu ada dalam menerima pembelajaran walaupun kemampuan mereka berbeda. Jadi kita tidak fokus ke satu titik aja, mungkin untuk hanya visual aja, padahal anak ada yang tidak bisa secara visual. Seperti itu sih intinya Bunda Uning. Terima kasih Ibu Eni, luar biasa. Terima kasih. Teman-teman juga semuanya luar biasa. 2 jempol dari saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas pendapatnya. Betul sekali teman-teman, keadilan itu bukan kesamaan. Kenapa? Karena kan anak-anak kita memiliki kalau di ini anak-anak kita memiliki bakat, memiliki kodrat alamnya dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda, gitu kan? Jadi kalau dianalogikan sebuah dengan berbagai jenis binatang, di kelas kita itu kan bermacam-macam karakter anak-anak kita. Ada yang mungkin karakternya seperti kancil yang kecil tetapi lincah, cepat. Mungkin ada juga karakter anak-anak kita yang seperti kura-kura, pelan-pelan gitu ya. Mungkin ada juga karakter anak-anak kita yang seperti ikan, pandai berenang jika di kolam, gitu kan. Nah, tentunya dalam proses belajar mengajar tidak bisa disamakan karena keadilan itu bukan kesamaan. Karena menurut filosofi KHD, anak kita itu fungsi kita guru itu adalah menuntun kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, gitu, menuntun, menebalkan ya
bersamaan dengan di persemaian. Nah, sekolah ini adalah dianalogikan sebagai persemaian. Nah, kita guru-guru itu adalah sebagai petaninya. Apakah kita memiliki memiliki pola pikir mindset itu keadilan itu bukan kesamaan atau tidak? Nah, itu yang harus kita terus kita pelajari kembali terkait dengan keadilan dan kesamaan. Bagaimana menghantarkan anak-anak kita, menebalkan laku anak kita, menebalkan karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan menjadi penerus kebudayaan. Baik, saya izin ganti share screen kembali, Bapak Ibu. Iya, silakan Bunda. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya, baik itu di link chat maupun di sticky note ataupun secara langsung secara lisan. Terima kasih, mudah-mudahan terus bisa bergabung karena kalau terlibat itu biasanya nggak ngantuk, kemudian nggak ditinggalkan ruangan ini. Baik sahabat-sahabat semua, betul sekali tadi yang disampaikan. Ini yang melandasi ya, yang melandasi keadilan itu bukan kesamaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang melatar belakangi kenapa pelayanan pendidikan itu harus berdiferensiasi. Yang pertama, Sisdiknas, jadi bukan barang baru ya Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi itu bukan barang baru, sudah sejak tahun 2003 melalui Sisdiknas kita, terutama di bab 2, pasal 12 ayat 1, peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai minat, sesuai bakat, dan sesuai gaya belajar. Itu bunyi pasal 12 ayat 1. Artinya pembelajaran diferensiasi ini bukan barang baru ya Bu Anis ya. Iya. Karena memang sudah lama sebetulnya digaungkan oleh pemerintah. Tetapi mungkin melalui kurikulum Merdeka ini kembali kita diingatkan, kembali kita di-refresh kembali dengan adanya peraturan nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, bagaimana memberikan pelayanan kepada anak-anak kita dengan keberagaman karakter, keberagaman lingkungan. Kemudian dikuatkan kembali. Ini dikuatkan kembali dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tentang rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari mulai tahun 2020 sampai besok di tahun 2024 tentang kebijakan Merdeka Belajar. Ini juga kembali digali terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Begitu pula sebelum tahun 2024 ini ada lampiran nomor 61 tahun 2016 yaitu tentang kurikulum satuan pendidikan atau KTSP, bahwa kurikulum dikembangkan berprinsip pada masa kini, masa mendatang, dan berpusat pada peserta didik. Kalau bahasa sekarang menghamba kepada anak gitu kan. Kan berpusat kepada peserta didik itu artinya menghamba kepada anak. Bahasa di kurikulum Merdeka yaitu menghamba kepada anak. Bahasa di KTSP tahun 2016 berpusat pada peserta didik, seperti itu. Jadi memang pembelajaran yang mengutamakan, berprinsip pada masa kini, masa mendatang, atau dalam KHD itu mendidik anak harus sesuai dengan zamannya. Kalau bahasa di kurikulum Merdeka seperti itu teman-teman, jadi ini bukan barang yang baru. Artinya kita mencoba merefresh kembali terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Baik, teman-teman, untuk hari ini, insya Allah 1 jam ya Bu Anis. Sampai jam berapa Bu Anis kita? Sampai pukul 17 Bunda. Oh, sampai masih ada waktu 1 jam. Dalam 1 jam ke depan, kita mudah-mudahan ingin meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita tentang pembelajaran diferensiasi. Yuk kita sama-sama mencapai tujuan kegiatan kita hari ini, yaitu bagaimana meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita tentang pembelajaran diferensiasi. Begitu teman-teman, siap untuk mulai menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pembelajaran diferensiasi teman-teman? Halo. Aku siap Bunda. Oke. Siap Bunda. Ya tuh raong pokoknya. Cek orang Sunda mah raong. Raong itu pokoknya terjemahannya adalah raong, rame. Baik, teman-teman hebat.
saya menjadi semakin semangat membersamai teman-teman, betapa antusias bertambah terus Bu Anis. Jumlahnya saja sudah 92 ini peserta kita. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa antusias guru-guru kita di Indonesia, ya khususnya mungkin di daerah Kota Tangerang dan sekitarnya, tetapi pesertanya kayaknya ada dari luar kota, bahkan mungkin ada dari luar negeri nih kayaknya. Teman-teman, terkait karena kita akan belajar terkait dengan wawasan tentang pembelajaran diferensiasi. Ini mungkin salah satu pendapat yang mungkin Bapak Ibu bisa terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang semua siswa di dalam kelas. Artinya semua siswa yang ada di dalam kelas itu terlibat. Tidak ada yang jadi penonton, tidak ada yang melamun, tidak ada yang merasa tersisihkan. Tidak ada yang merasa diistimewakan. Artinya mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan guru, mendapatkan pembelajaran. Tidak ada yang menjadi nonton saja, ada yang aktif nyata terus, tidak ada. Jadi semua pembelajarannya mendapatkan pembelajaran, semua mendapatkan kesempatan. Nah, disitulah bagaimana seorang guru, nanti mungkin akan selanjutnya kita berantai ya, dari mulai hari ini dan besok, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita agar mampu terlibat dalam proses belajar mengajar. Kalau di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, bahwa pembelajaran diferensiasi itu membedakan, pembeda atau proses bagaimana cara pembuatannya berbeda. Jadi cara membuatnya berbeda, meskipun tujuannya sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu ya, teman-teman. Ada yang ingin berpendapat terkait dengan pengertian diferensiasi? Dipersilahkan mungkin teman-teman. Raise hand boleh. Ada Bu Anis yang raise hand mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Iya. Sepertinya teman-teman lagi asik menyimak nih dari apa yang luar sudah sampaikan. biasa. Penasaran. Oke, luar biasa. Baik teman-teman, ini salah satu pendapat yang disampaikan menurut Tom Slenson tahun 2000, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar individu, mohon maaf itu typo, memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Jadi bagaimana usaha kita selaku guru menyesuaikan proses pembelajarannya di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Dia itu maunya apa gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita selaku guru harus memiliki bekal. Bagaimana agar anak-anak kita terpenuhi kebutuhannya. Gitu ya, teman-teman. Atau tadi yang sudah saya sampaikan, kalau menurut KHD, karena ini filosofi KHD ini yang sekarang kita gali dan gali lagi ya, supaya betul-betul, karena itu Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh ternyata sudah digunakan di berbagai negara. Nah, sebab itu kita mencoba menggali kembali filosofi KHD yang merupakan hasil karya anak bangsa kita, ya. Menurut KHD itu menuntun kodrat anak, menebalkan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam. Nah, kodrat alam itu berarti kan lingkungannya dan kodrat zaman. Sekarang kita zamannya zaman milenial. Atau zaman canggih lah, berarti proses pembelajarannya harus sesuai. Betul tadi yang disampaikan Bapak pembina kita ya, Bapak Dr. Anas Haji Lutfi menyampaikan bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan zamannya. Anak-anak kita ini sudah mengenal gadget, sudah mengenal berbagai media sosial. Nah, kalau kita mengajarnya sudah tidak sesuai dengan minat, dengan bakat anak, ya ditinggalkan. Lebih baik mencari gurunya di YouTube daripada mendengarkan gurunya di kelas. Atau mungkin anak-anak lebih tertarik melihat internetnya daripada
mendengarkan gurunya di dalam kelas. Sehingga pembelajaran diferensiasi ini betul-betul harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Anak-anak kita ini sudah pandai berselancar di dunia maya. Maka bagaimana agar kebutuhan itu bisa terpenuhi? Itu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, kita coba kembali kenapa sih kita itu harus. Ya, silahkan. Ini, mangga, duduk. Waalaikumsalam. Jum dulu, Jum. Aduh. Ya, Ajak silakan temennya, Bu Bunda. Anis. Ayo, lagi ngejar nih. Bu Anis, itu sepertinya yang digunakan satu device, tapi sebenarnya di belakangnya itu banyak, Bu Anis. Jadi di sini peserta ada 90. Itu si ibu tadi kan, ayo lagi ngejum. Itu di belakangnya ada nobar kayaknya Bunda ya. Apa webinar ya, bareng. Sepertinya webinar, ya webinar bareng. Teman-teman terima kasih atas semangatnya. Baik Bapak Ibu, saya ingin mencoba memberikan tool pertama terkait dengan Kaminsen atau pendapat umum orang nih terkait dengan mengapa sih perlu pembelajaran pembelajaran diferensiasi. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran diferensiasi itu secara jelas sudah ada dalam kurikulum, sudah ada di CP, sudah ada di tujuan pembelajaran, sudah ada di indikator, sudah ada dalam asesmen. Harapannya seperti itu. Selanjutnya diharapkan juga pembelajaran diferensiasi ini mengapa penting? Karena harus mampu merespon kebutuhan siswa. Ya, mohon maaf itu Pak Korwil saya mau pulang, dia ngasih isyarat jadi saya ketawa. Teman-teman udah permisi nih, udah absen, tapi karena saya ingin membersamai teman-teman yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita mampu merespon kebutuhan belajar siswa? Diawali dengan kita harus tahu dulu kesiapan anak belajar itu seperti apa. Di kelas kita tuh ada yang cepat, kalau yang pintar cepat. Kemudian ada yang lambat, tadi seperti kura-kura. Kemudian ada yang harus belajarnya itu harus konkret, harus ngelihat dulu barangnya. Tapi bisa ada juga beberapa teman anak-anak kita mungkin yang abstrak sudah paham dengan hanya diucapkan, tidak menggunakan media juga dia paham. Kemudian ada juga yang cepat, bagaimana cara belajarnya dari mulai yang sederhana sampai kepada yang kompleks, bagaimana anak itu kemandiriannya, ada yang mandiri belajarnya, cukup dikasih toolnya aja udah langsung paham. Ada yang perlu bimbingan, ada minatnya berbagai macam lah. Ada minatnya berbeda, ada profil belajarnya yang berbeda, ada juga yang lingkungan belajar yang, nah harapannya pembelajaran diferensiasi itu lingkungan belajarnya mengundang untuk belajar. Jadi sudah ada dalam ruangan itu lingkungan belajarnya mengundang, saya senang nih dalam kelas ini karena dia termotivasi untuk belajar. Kemudian yang keempat, mengapa kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu diharapkan manajemen kelasnya harus efektif. Kemudian penilaiannya juga harus berkelanjutan. Baik teman-teman, untuk lebih mendalam yuk sama-sama kita pelajari satu persatu terkait dengan tujuan pembelajaran. Sebelum ke sana, saya ingin ngajak teman-teman dulu nih. Kayaknya kameranya mulai sudah ditutup-tutup. Boleh dibuka? Semua mukanya ada di sini, tangannya di sini. Boleh? Yuk, kita coba ya. Semuanya ada di depan, teman-teman. Pak Juhendi juga tuh udah mulai mau buka-buka. Pak Juhendi tangannya masih ada, Pak Juhendi disimpan di depan muka. Yuk kita buka ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di dada. Waduh, keren. Sampai ke dada. Digeleng-geleng, sambil tertawa. Iya. Geleng-geleng sambil tertiwi. Suaranya sekarang sebagian hilang nih. Sebagian hilang, ya.
Kalau hilang Pak Juhendi, boleh nanti rekamannya sudah ada di toko bangunan terdekat. Iya. Baik, Mbak Anis, kita lanjutkan ya. Sepertinya Baik, teman-teman silakan, Bunda. dengan dibuka, ditutup, kameranya dibuka, ditutup, kameranya dibuka, ditutup hatinya, dibuka, tutup pikirannya, disimpan di dalam dada, di dalam hati yang paling dalam. Lalu naik sampai di dagu naik ke dalam kepala. Supaya masuk ke dalam otak dan alam pikiran kita, maka digeleng. Harus sambil tertawa agar materi hari ini kita betul-betul nyampe dalam alam pikiran kita, dan insya Allah nanti diterapkan di tahun pembelajaran baru ya. Baik teman-teman, yang pertama tadi ya, bahwa mengapa sih kita perlu adanya pembelajaran diferensiasi, atau apa sih yang harus kita lakukan pertama di dalam membuat pembelajaran diferensiasi. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Di sini guru diharapkan mampu memahami CP-nya. Kalau kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 memahami betul apa kompetensi dasarnya. Jangan sampai terlalu tinggi atau juga terlalu rendah, karena itu adalah acuannya. Juga jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Contoh, saya mau ngambil contoh tapi nggak saya share ya. Tujuan pembelajarannya di kelas 1 itu cukup menyimak. Di dalam menyimak itu mendengarkan ya. Nah, tetapi bu gurunya disuruh nulis. Baru kelas 1 udah seminggu nih. Padahal di situ sudah mendengarkan. Kompetensi dasarnya atau capaiannya hanya mendengarkan. Tetapi gurunya sudah membuat tujuan pembelajaran menuliskan. Menuliskan ucapan terima kasih, padahal cukup mendengarkan kemudian mengucapkan seperti itu. Maka disitulah kita betul-betul harus paham betul tujuan pembelajaran atau CP atau KD yang ada di dalam kurikulum itu inginnya apa, seperti itu, sehingga dapat menentukan bagaimana ia membantu muridnya. Ini anaknya ada di level 1 atau di bawah rata-rata. Berarti kan harus menurunkan tujuan pembelajarannya, tapi tidak merubah CP-nya, tidak merubah kompetensi dasarnya, gitu ya, teman-teman. Itu terkait dengan betul-betul harus dipahamkan dari mulai kurikulumnya. Makanya Bapak Ibu sekarang sedang berjibaku teman-teman tim pengembang menyusun KOSP. Jangan sampai KOSP-nya hanya selembar dokumen, tetapi bagaimana KOSP itu bisa, kurikulum operasional satuan pendidikan itu bisa mewadahi karakter anak dengan karakter yang beragam. Nanti kita akan belajar terkait karakter apa aja sih yang harus kita pelajari pada anak kita. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Siap untuk melanjutkan? Siap, Bunda. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita juga harus melakukan pembelajaran diferensiasi? Yang kedua itu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kebutuhan belajar siswa itu beragam, minatnya beragam, bakatnya beragam, kesiapan belajarnya beragam. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga profil belajarnya beragam, gaya belajarnya beragam, kecerdasannya juga beragam, latar belakangnya juga beragam. Sehingga disinilah guru betul-betul harus menyiapkan agar anak-anak siap. Jadi seorang guru itu harus mengetahui dan merespon seluruh, merangkum ya seluruh kebutuhan siswa itu dipahami betul agar proses belajar mengajarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Terus kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid itu yang pertama tentang kesiapan belajar. Yang kesiapan belajar di sini ada menurut Tolimson, kesiapan belajar itu didefinisikan di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Jadi mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk mengetahui pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui
dan di mana murid saat itu berada. Kalau kelas 1 sudah bisa apa? Kalau kelas 2 sudah bisa apa? Maka seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran, agar proses pembelajarannya berdiferensiasi, maka harus diketahui dulu. Ini anak itu sudah bisa apa? Maka diadakanlah asesmen diagnostik. Makanya Bapak Ibu di awal besok kita masuk, di awal tahun ajaran baru tanggal 17 nanti, diawali dengan masa orientasi sekolah atau MPLS, salah satunya melakukan asesmen diagnostik. Nah, terkait dengan apa dan bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik, yuk kita sama-sama simak untuk selanjutnya. Masih berada Bapak Ibu untuk menyimak terkait bagaimana melakukan asesmen diagnostik? Halo. Ada Bu, ada. Ada. Kepalanya masih ada kepala? Ada Bu. Coba boleh dipegang kepalanya, takut hilang masalahnya. Ada. Kameranya ada kamera. Ini yang semangat Ibunda Titin Supriyatin, semangat sekali sampai diangguk-anggukan, digeleng-geleng kepala. Iya, masalahnya kalau saya yang komunikasi sendiri, ntar tahu-tahu udah pada hilang, ini kemana gitu. Semangat Bunda, masih di angka 93 partisipan. Luar biasa. Semoga terus bertambah ya teman-teman. Mengingatkan saja Bu Anis ya, teman-teman yang belum bergabung ke grup, silahkan bergabung, nanti banyak komunikasi di sana, kami akan bantu ya Bu Anis ya, terkait dengan ingin memperoleh sertifikat ini. Aduh, jadi promo dulu nih, nggak apa-apa teman-teman, sambil belajar tapi dapat sertifikat. Baik teman-teman ya. Teman-teman yang 95 barangkali belum ada bergabung, boleh ikut bergabung. Nanti mungkin dibantu link grupnya ya Bu Anis ya. Iya, silakan. Di chat boleh. Baik teman-teman, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda-beda. Ini salah satu contoh ya. Salah satu, salah dua, salah tiga. Ini salah 3 contoh. Salah 3 lagi. Tentunya tidak salah ya Bunda ya. Salah 3 teh 70 berarti ya. Berarti nilainya 70. Saya sengaja berbicara begitu. Tuh kan ada yang respon kan Bu Anis? Iya betul. Iya, aja Bunda bicara. Komaria nih, Kokomna, Bunda sudah open. Iya teman-teman. Ini salah 3 berarti ya. Salah 3 contoh yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Diawali dengan tadi ya, kita melakukan asesmen diagnostik. Anak yang visual itu siapa aja sih di kelas kita? Kemudian anak yang auditory itu siapa aja sih? Kita masukkan tuh. Kita buat catatan. Oh ini anak oh ini anaknya audio nih. Ini anaknya visual nih, ini anaknya kinestetik. Nah, kalau salah 3 ini, salah satu dari yang kita lakukan profil belajar siswa tentang gaya belajar anak, maka nanti dalam proses belajarnya, yang mungkin besok ya akan kita kupas habis dengan narasumber yang selanjutnya, bagaimana menyusun perangkat pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajarannya nih, anak yang visual dengan berbagai anak nih, ada berapa orang nih? Anak yang visual ini tentunya memberikan proses belajarnya berbeda dengan anak yang auditory, berbeda dengan anak yang kinestetik. Nah, kalau yang visual, mungkin Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya harus ditugaskan atau diberikan kesempatan untuk mengamati video-video. Jadi dia itu harus berarti gurunya harus menyediakan video yang bisa dilihat. Boleh itu menggunakan ruang komputer, boleh menggunakan infocus di dalam kelasnya, atau kalau daring berarti boleh menayangkan video. Nah, itu salah satu memberikan pelayanan pembelajaran diferensiasi kepada anak yang visual, ya, dengan materi ajar yang mungkin monggo lah disesuaikan dengan kondisi Bapak saat itu Bapak Ibu membuat tujuan pembelajarannya. Kemudian begitu pula untuk anak auditory. Nah, apa sih yang bisa didengar? Karena anak auditory ini kan memfungsikan cara belajar, dia mendengar baru paham. Dia
kalau lihat saja dia nggak paham. Dia harus dengar, dia harus mendengarkan penjelasan, harus mendengarkan ucapan, harus mendengarkan apa yang bisa nyampe ke telinganya tentang materi ajarnya. Boleh dijelaskan oleh temannya, oleh gurunya, atau oleh apa namanya, kaset, atau oleh video yang didengarkan suaranya, seperti itu. Itu anak yang auditory. Bagaimana dengan anak kinestetik nih? Ada beberapa anak ternyata di kelas kita ada yang kinestetik. Berarti untuk anak yang kinestetik ini, kita selaku guru bagaimana mempersiapkan siswa, bukan hanya memperhatikan gambar-gambar, bukan hanya mengamati video, tapi dia betul-betul melakukan, mendemonstrasikan, misalnya disuruh ke depan melakukan presentasi. Itu adalah kesempatan kepada anak untuk memberikan anak melakukan bergerak, atau dia menggerakkan bagian tubuhnya apa yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Itu untuk anak yang kinestetik. Nah, terkait dengan minat sekarang. Terkait dengan minat belajar. Terkait dengan minat belajar. Minat itu, menurut Tomlinson, minat itu adalah salah satu motivator, ya, salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Minat yang paling akan bertahan boleh naik pohon kelapa, Bun, kalau sinyalnya kesulitan, tapi hati-hati jatuh. Boleh, emang sinyal di negara kita begitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Tetap semangat. Inilah pejuang-pejuang sinyal, Bapak Ibu ingin belajar, tetapi hilang-hilangan terus. Luar biasa. Semoga menjadi ibadah kita untuk berjuang belajar sambil mencari sinyal. Baik, teman-teman. Minat di sini tadi yang sudah disampaikan ya, motivasi, motivator bagi murid yang terlibat aktif agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat itu tentunya bermacam-macam. Ada yang minat intrinsik, ada minat ekstrinsik. Minat intrinsik inilah selaku guru harus dimotivasi, harus dimotivasi, harus ditingkatkan, karena minat dari dalam diri sendiri. Bagaimana anak itu bisa tertarik terhadap proses pembelajaran. Minat itu memungkinkan guru untuk mengaitkan murid dengan dan membuat mereka terlibat. Kalau misalnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu apa itu kesepakatan dan keberagaman, keadilan dan kebersamaan. Ya betul. Apa itu keadilan dan kebersamaan? Maka saya coba minat intrinsiknya. Alhamdulillah, yang berpendapat di chat banyak. Yang berpendapat di Jambo banyak, yang berpendapat secara lisan banyak. Nah, dari minat itulah sehingga Bapak Ibu berkeinginan menyimak sampai akhir. Begitu pula dengan anak-anak kita. Bagaimana agar anak-anak kita memiliki minat dari diri sendiri, dari dirinya sendiri. Karena minat ini akan mencocokkan, memungkinkan guru mengaitkan pembelajaran dengan mereka atau dengan anak-anak akan terlibat. Kemudian minat juga membantu mengkoneksi. Tadi saya salah ngomong aja, Ibu siapa Bu tadi? Langsung mengoreksi kan, betul nggak? Halo, Ibu siapa tadi Bu? Bu yang berpendapat. Ibu Kokom. Tuh, Bu Kokom aja terjadi koneksi. Nah, kenapa terjadi koneksi antara kita, Bu Kokom? Hati kita memang sehati. Iya. Minat, karena Bu Kokom sudah memiliki minat. Nah, begitu pula anak-anak kita di kelas. Chemistry ya, Bu? Betul, sudah punya chemistry. Nah, bagaimana membangun chemistry dengan anak-anak kita besok di tahun ajaran supaya terjadi chemistry itu gimana? Kenali, gitu kan?
kenali, asesmen, ini itu sih sayang. Semua anak-anak di dalam kelas itu memiliki koneksi. Ada si pinter, ada si bager, ada si cantik, semua punya julukan-julukan positif, gitu ya. Semua diawali dengan kata-kata positif. Jangan sampai ibu, iya masih bodoh, iya masih belegu, iya masih, aduh, itu yang kata-kata itu mulai hilang kan. Itu zaman dulu ya, Bu. Nah, zaman baheula eta ya, zaman pikotok di Lebuan. Pokoknya zaman ya gitulah. Pikotok di Lebuan tuh apa ya? Pokoknya itulah bahasa itu, bahasa Turki, turunan kidul. Baik, teman-teman. Itu yang harus kita bangun itu koneksi. Bagaimana membangun koneksi materi pembelajaran dengan kehidupan pribadi anak-anak sesuai dengan minat anak-anak. Kemudian minat itu adalah jembatan. Kalau sudah ada jembatan, gampang melintas ilmu. Gampang Bapak Ibu mentransfer ilmu, gampang. Anak-anak mencari ilmu, gampang. Kalau ada jembatan. Tapi kalau jembatannya nggak ada, chemistry antar guru dan siswa tidak ada, maka tidak akan terbangun. Membangun pengetahuan itu tidak akan tercapai. Jadi minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru, apa yang belum diketahui, apa yang sudah. Makanya disebutnya diawali dengan mungkin besok terkait dengan bagaimana Bapak Ibu membuat persepsi, bagaimana mengaitkan materi sebelum atau materi lingkungan sebelum dengan pengetahuan yang sudah ada pada diri siswa. Dan ini yang dikatakan minat itu adalah motivasi yang sudah saya sampaikan tadi. Motivasi, keinginan, ya keinginan untuk terlibat sehingga minat memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Yakin kepalanya masih ada teman-teman? Masih ada, Bu lengkap. Masih ada tuh. Yang menjawab masih ada berarti berminat. Pesertanya juga tadi 91 nih. Makin ke sini nambah lagi 5 orang, 96. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya minat untuk belajarnya makin meningkat. Begitu pula anak-anak kita, bagaimana membangun anak kita agar memiliki minat belajar. Nah, untuk itu, sebelum proses belajar mengajar dimulai, nanti pada masa MOS, masa orientasi atau masa MPLS, kita kenali anak ini minatnya apa ya. Nah, mungkin ada yang minat kesenian, mungkin ada yang minat prakarya, mungkin ada yang minat ke bahasa, atau mungkin ada lagi minat-minat pengelompokan minat yang lain. Ini saya hanya menyampaikan salah 3. Karena kalau salahnya banyak nanti 0. Di KKM aja ya, Bu. KKM aja dah 3. Kalau kebanyakan nanti puyeng saya. Betul. Kan anak kita ada 32 nih. Monggo kelompokan. Minatnya. Ini salah 3 dulu aja ya. Oh, ternyata anak-anak itu ada sekian anak nih yang senang kesenian. Maka pada saat proses belajar, pada saat kita proses mengajar, maka tampilkan minat itu. Misalnya anak yang minat kesenian nyanyi, berikan dia kesempatan untuk bernyanyi. Yang senang gambar, berikan kesempatan dia untuk menggambar. Kemudian untuk yang senang prakarya, berikan kesempatan dia untuk membuat karya. Misalnya menempel, menggunting, ya misalnya dalam diskusi itu dengan ornamen-ornamen menempel, menggunting, melem kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin minat yang bahasa. Dia kemampuan kemampuan berbahasanya sudah dia senang kalau disuruh presentasi. Berarti anak ini berikan kesempatan dia untuk presentasi, untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kita tinggal nuntun. Kalau pendapatnya belum tepat, kita luruskan. Kalau bicaranya belum tepat, berarti kita luruskan. Kita betulkan dari mulai, harus dimulai salam. Misalnya setelah salam ini. Sehingga betul-betul siswa keluar dari SD itu public speaking-nya udah luar biasa. Bagaimana dia mampu presentasi, mampu menyampaikan pendapatnya. Tidak ada lagi rasa takut untuk menyampaikan pendapat. Memang berat Bapak Ibu, karena setiap anak punya tadi minat. Kita tidak akan bisa memaksakan anak yang kemampuan berbahasanya tinggi, rendah, mungkin yang senangnya kesenian, kita
untuk mempresentasi ke depan. Dia akan mugen. Mugen itu ya dia akan diam aja, akan nundukkan kepala aja, tidak mau mengeluarkan kata-kata. Itulah kita harus memahami betul. Bu Uning sih, bagaimana kita tahu minatnya? Bagaimana kita tahu bahwa dia senang kesenian, senang prakarsa, dia senang berbahasa? Penasaran? Bapak Ibu penasaran? Halo? Hai, hai. Halo, halo. Aku penasaran. Halo. Pak Jujur. Hei, Bu Uni. Saya takutnya ditinggal tidur masalahnya ini. Semangat Bunda Undangan aja, Uni. Bu. Saya masih Semangat. setia sama Ibu. Saya standby di sini. Luar biasa. Terima kasih teman-teman, kita sharing bareng ya. Tidak Oke. apa-apa. Karena ini kita belajarnya ngejar. Iya. Itu yang nobar. Ini kayaknya yang nobar nih. Ini yang nobar nih. Betul, rame. Rame. Ternyata luar biasa. Jangan-jangan ini sebetulnya bukan 96, Bun. Ini 9.600.000 nih kayaknya. Betul. Baik, Bapak Ibu. Sebelum nanti kita bagaimana mengidentifikasi, saya ingin mengajak dulu memahamkan bahwa setiap anak itu memiliki profil yang berbeda-beda. Kita harus betul-betul memahami profil lingkungan. Profil lingkungan anak-anak kita itu seperti apa sih? Lingkungan belajar, misalnya, lingkungan di kelas, suhu udaranya bagaimana? Pada saat-saat tertentu mungkin ada sekali waktu harus dibawa ke kebun. Kemudian tingkat aktivitasnya seperti apa? Jumlah muridnya seperti apa? Nah, maka tingkat aktivitasnya seperti apa harus dikenali betul. Tingkat kebisingannya seperti apa? Jumlah cahaya yang masuknya itu juga harus betul-betul diperhatikan profil lingkungan belajar karena kan Bapak Ibu mau masuk ke kelas awal ya. Kenali betul kelas Bapak Ibu, bagaimana suhu udara di dalam kelas itu, bagaimana tingkat aktivitas, mobilisasi untuk anak bergerak itu kemungkinan ada nggak? Siap nggak gitu. Kemudian tingkat kebisingannya seperti apa? Kemudian jumlah cahaya yang masuknya seperti apa? Itu juga harus betul-betul diperhatikan profil lingkungannya. Kemudian profil budaya ini. Profil budaya ini terkait dengan budaya yang melatar belakangi anak-anak kita. Mungkin latar belakang dari rumah, atau mungkin dia juga mungkin sosialnya, kepribadiannya. Ada yang santai tapi serius. Ada yang dia pendiam tapi juga dia ada yang agresif. Ada berbagai macam lah budaya-budaya yang melatar belakangi anak-anak kita. Nah, kemudian nih yang sering menjadi bahan kita ya, yang harus kita pikirkan terutama gaya belajar. Tadi ada visual, ada auditory, ada kinestetik yang tadi disampaikan. Kemudian ada juga nih yang harus menjadi Bapak Ibu bahan pertimbangan, yaitu dengan multiple intelligence. Ini juga harus betul-betul Ibu pahami. Ada anak yang tadi senangnya bicara, maka berikan kesempatan untuk presentasi. Berikan kesempatan dia untuk mendongeng, untuk bercerita, agar dia betul-betul energi positifnya bisa tersalurkan. Kemudian ada juga anak yang logika matematika, dia senang matematika. Maka kepada anak yang senang matematika berikan kesempatan dia untuk explore, ya. Berikan untuk, kan setiap anak nanti punya kemampuan atau kecerdasan yang berbeda-beda. Ada juga yang senang ke spesial visual. Jadi kalau di gaya belajar itu visual. Jadi dia itu lebih ke senang dengan warna-warna. Jadi kalau dia melihat tulisan atau media pembelajarannya berwarna-warni, itu dia senang. Maka bagaimana guru melayani anak yang punya visual berwarna, membuat metode pembelajaran ini kayak PPT saya. Ada yang ungu, buat yang senang warna ungu. Ada yang senang warna ungu. Ada yang biru. Ada yang oranye, ada yang hijau. Kenapa? Saya buat PPT ini harapannya bisa memberikan pelayanan terhadap teman-teman yang senang berwarna-warni. Kebayang coba, udah sore, udah waktunya harusnya istirahat, Bapak Ibu udah pengen belajar. Biar matanya nggak cepet ya Bunda. Makanya bagaimana kita selaku guru melayani tadi multiple intelligency, ya Bapak Ibu, keren sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang senang warna ungu, saya kasih warna ungu. Yang senang warna merah, saya kasih warna merah. Begitu tulisan. Nah, sampailah sudah kepada
cara bagi tadi kan kita aduh Bu Uning sih PR-nya banyak banget sih. Kita kan harus ngelompokin anak berdasarkan gaya belajar, berdasarkan kecerdasan majemuk, berdasarkan tingkat budaya, aktivitas. Nah, bagaimana Bu caranya? Baik, Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan mengamati perilaku. Kalau kelas 2, kalau kelas 1 itu ada instruksi dari kementerian terkait dengan transisi PAUD ke SD itu 2 minggu. Kita mengajar tidak boleh langsung ke kurikulum anak kelas 1 itu 2 minggu Bapak Ibu. Cukup lama. Sebetulnya itu tidak lama kalau Bapak Ibu betul-betul memanfaatkan. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan murid ini, kita lakukan kalau kelas 1 dalam 2 minggu ini. Kalau kelas lainnya, kelas 2 dan seterusnya mungkin melakukan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan murid ini selama masa orientasi sekolah. Ya, Pak Ibu. Diawali dengan mengamati. Ini anak kayak lagi bermain, lagi bermain, di anak senang banget ya. Catat Bapak Ibu dalam pikiran dulu, jangan bawa catatan ke sana kemari, nanti anaknya nggak perhatian. Diamati anak-anak itu, dia senangnya kayaknya ke kesenian. Kalau dia disuruh diminta bernyanyi, langsung saya gitu. Siapa yang mau nyanyi gitu kan? Pas disuruh nyanyi, oh dia hebat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengelok, oh senang nyanyi, oh ini dia senang gerakan, oh ini senang olahraga, oh dia senangnya senangnya apa nih? Atau melakukan mengidentifikasi pengetahuan awal. Bapak Ibu bisa menggunakan tes diagnostik, tes awal ya kalau untuk yang kelas tinggi. Misalnya diberikan beberapa pilihan, anak-anak itu minatnya apa, hobi kamu apa misalnya, atau bisa apa, atau bisa Bapak Ibu mengadakan identifikasi diagnostik awal itu kita bisa lakukan untuk kelas untuk kelas 1. Nah, untuk kelas 1 mungkin melakukan wawancara ya, tanya jawab. Dia itu di TK sudah belajar apa, sudah bisa apa gitu ya. Kalau untuk yang kelas 2 mungkin ditanyakan di kelas 1 belajar apa, pengetahuan di kelas 1-nya sudah seperti apa gitu kan. Itu bisa menanyakan tentang pengetahuan 1 atau 2 kelas sebelumnya. Kalau kelas 5 tanyakan soal-soal tentang pembelajaran di kelas 3 dan di kelas 4. Bisa seperti itu. Harapannya meskipun posisi anaknya ada di kelas 5, bisa jadi pengetahuannya dia masih di kelas 3. Mungkin pengetahuannya masih di kelas 4, meskipun dia ada duduk di kelas 5. Maka pengetahuan awal inilah yang akan menjadi pijakan kita mulai bergerak. Meskipun CP dan KD-nya tetap tidak merubah CP dan KD. Yang kita rubah dan sesuaikan yaitu adalah tujuan pembelajaran dan indikatornya. Nah, atau Bapak Ibu nih mereview pembelajaran, refleksi pembelajaran. Nah, ini mereview pembelajaran itu adalah bertanya terkait pelajaran-pelajaran apa yang sudah diajarkan, sudah bisa apa. Nah, terhadap jadi mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran yang lalu. Oh iya, saya dulu ngajarnya udah gini, dilap aja, gini, dilap gini. pelan-pelan. Kemudian boleh dilap, yang keras aja nggak apa-apa Bu Anis. Jadi teman-teman mereview, melaksanakan refleksi, dan ini adalah budaya yang harus dimiliki semua guru. Setiap, oh ini besok tahun kemarin saya tuh ngajar nggak ada persiapan, RPP-nya belum siap, media pembelajarannya belum ada. Maka Bismillahirrohmanirrohim, besok mulai tahun ajaran baru saya sudah merefleksi, niatkan untuk mulai. Media pembelajaran harus beragam, oh strategi pembelajaran, oh RPP-nya harus disiapkan, dan seterusnya dan seterusnya. Atau Bapak Ibu melakukan identifikasi kebutuhan siswa itu ngobrol, tanya jawab sama guru yang sebelumnya. Bu guru kelas 1 nanya ke orang tua siswa, nggak usah manggil guru TK, kasihan guru TK-nya udah mulai ngajar. Jadi guru kelas 1 kan ada waktu 1 minggu orang tua boleh nganter kan? Betul nggak teman-teman?
Anak-anak orang tua Benar. boleh nganter, ajak ngobrol tuh orang tuanya, Bu. Anak ibu di sekolah udah bisa apa? Dia sudah maaf, di rumah sudah bisa apa? Apa yang dia belum bisa? Dia butuh apa? Dia senangnya apa? Dia hobinya apa? Gaya belajarnya seperti apa? Ngobrol lah dengan orang tua siswa kalau kelas 1. Nah, kalau kelas 2 berarti tanya ke guru kelas 1 sebelumnya, kelas 3 nanya ke guru, ngobrol, diskusi sebelum masuk itu karakter anak-anak kita itu dipahamkan terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu lihat rapot anak-anaknya. Dia itu rapotnya unggulnya di mana? Yang nilainya tinggi apa? Yang nilainya sedang apa? Yang nilainya rendah apa? Sehingga menjadi acuan, oh ini nilainya tinggi semua. Makanya proses pemberikan penilaiannya harus akurat, harus akuntabel ya. Seperti itu agar rapot itu bisa menunjukkan tingkat kognitif anak itu ada di mana. Kemudian atau kalau Bapak Ibu pengen akurat, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan anak pengen akurat? Bapak Ibu kerjasama. Nah, kerjasama dengan atau menggunakan formatif, kerjasama dengan psikolog, kerjasama dengan ahli. Biasanya kalau anak-anak yang luar biasa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus sulit untuk kita lakukan identifikasi karena dia memiliki kebutuhan yang mungkin lebih unik ya, tidak bisa oleh nalar kita. Maka kerjasamalah dengan ahli kalau memungkinkan. Oke Bapak Ibu, sampai di sini bisa nyambung. Masih ada Insya Allah. kepalanya masih ada. Bunda. Oke, boleh Masih kepalanya ada, Bunda. dipegang. Masih ada Ya, Bunda. masih Bunda nih, Ada. udah dipegang nih Masih kepalanya. tahu. Lihat kepalanya yuk. Masih ada, Bun. Masih Bun, ada masih yuk. ada Bunda. Ada Bun, kepalanya Bun, masih utuh. Ya. Yuk, kita kepalanya pegang dulu yuk. Oh, pegang nih kepala, pundak, lutut, kaki. Boleh kepala, pundak, lutut, kaki. Boleh stretching. Kita stretching dulu ya supaya bahagia. Oh, itu ramai sekali. Ada yang sambil main layangan. Yuk, kepala, trek, ingin selalu bahagia, trek, dan selalu awet muda, trek, Terima kasih teman-teman. Luar biasa teman-teman. Kembali kita coba Boleh tuh Bun ulas. lagunya Bun. Boleh, ada di toko bangunan terdekat, Bun. Aduh. Baik teman-teman. Lanjut Bunda. Lanjut. Baik teman-teman. Selanjutnya kita coba diskusikan terkait dengan pentingnya lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, sekarang tahun ajaran baru, bagaimana membuat lingkungan kelas itu yang ngundang? Misalnya, Bapak Ibu tempel di di dinding-dindingnya itu seolah-olah di kelasnya kelas akuarium. Wah, jadi anak itu ngundang bagaimana belajar tentang lingkungan akuarium. Atau mungkin kelasnya Bapak Ibu modifikasi dengan berbagai planet. Biasanya ada sebuah sekolah digambar-gambar planet gitu kan. Itu adalah salah satu bagaimana kita membangun lingkungan sekolah yang mengundang. Atau Bapak Ibu kembali membangun dulu grand house-nya. Kita mau tahun ajaran baru nih, mau menggunakan lingkungan. Grand house-nya ditata lagi. Betul-betul. Atau Bapak Ibu bersihkan halamannya, ingin mengajak anak-anak itu nanti belajar di lapangan. Maka lapangannya jangan banyak tai kucing misalnya, gitu kan? Supaya enak tempat duduk. Nah, kalau banyak tai kucing kan males duduknya. Kan seperti itu. Jadi siapkan dari sekarang bagaimana agar anak itu betah ya, lingkungan belajar itu yang dapat mengundang belajar. Greenhouse-nya dengan tanamannya, lingkungan belajarnya sudah bersih, tanaman-tanamannya bisa dijadikan tempat belajar. Begitu pula kelasnya. Seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan lingkungannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba menggali tentang strateginya. Kalau tadi lingkungannya, minatnya, ya gaya belajarnya. Sekarang kita akan coba menggali tentang strategi pembelajaran diferensiasi.
Yang pertama yang digunakan dalam strategi pembelajaran diferensiasi adalah kontennya. Konten itu adalah materi ajar. Materi ajar itu konsepnya atau kurikulum yang mendasarinya. Nah, bagaimana anak-anak kita agar siap? Nah, kita harus mampu menyesuaikan caranya bagaimana murid-murid kita mengakses konten sesuai kebutuhan, tetapi bukan menurunkan standar kurikulum. Jadi kurikulumnya tetap, CP-nya tetap, tapi Bapak Ibu bagaimana membuat konten pembelajarannya sesuai dengan minat. Kalau dia minatnya tadi visual, berarti konten pelajarannya dengan yang bisa dilihat. Kalau anak-anak senang belajar dengan audio, berarti konten yang disuguhkannya berupa video. Begitu pula dengan kinestetik. Bagaimana menyuguhkan konten yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak, untuk yang kinestetik. Intinya, pada saat memberikan teks atau bahan bacaan atau apapun yang lebih mudah dibaca siswa dan yang memang masih mengalami untuk memudahkan memahami konsep lah seperti itu. Membuat kosakatanya terlebih dahulu, baru mendefinisikan atau memberikan teks bacaan yang beragam, topiknya. Misalnya topik atau konten materi ajarnya itu bisa sesuai dengan minatnya. Oh, mungkin dia mah harus bercerita tentang apa nih, dia sukanya minat seni, berarti kontennya tentang seni. Minatnya dia ke prakarya atau minatnya dia senang ke binatang, berarti kontennya tentang binatang atau topik pembicaraannya tentang binatang. Tetapi tetap tidak menurunkan standar kurikulum atau tidak mengubah standar kurikulum. Selanjutnya, strategi pembelajaran diferensiasi yang kedua adalah strategi proses. Nah, proses itu berarti perjalanan atau cara mengajarnya. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami sebuah konten yang tadi dengan membedakan proses belajarnya. Oh, yang audio berarti dia akan melihat video. Oh, yang visual dia akan melihat benda-benda ini. Atau media pembelajarannya betul-betul bisa. Yang kinestetik berarti dia harus melakukan, memegangnya. Jadi memberikan pendampingan kepada siswa agar betul-betul atau boleh mengelompokkan. Oh, ini kelompok anak yang kinestetik berarti dia bergerak nih kemana nih? Ke halaman sekolah dengan lingkungan belajar yang sudah dia siapkan. Karena dia itu kinestetik. Dia harus menyebutkan jenis dedaunan. Ada menyirip, ada menjari, ada apalagi sejajar, saya lupa nih konten materinya apa ya, kontennya apa. Nah, anak yang kinestetik itu harus betul-betul dia datang ke halaman. Nah, anak yang audio mungkin cukup mendengarkan video atau penjelasan. Gitu ya, Bapak Ibu, terkait dengan proses belajar. Selanjutnya, udah mau habis nih Bu Anis ya. Strategi pembelajarannya. Strategi pembelajarannya yaitu yang ketiga, yaitu produk. Produk itu hasil ya. Yang produk itu hasil belajar siswa, asal hasil latihan, hasil penerapannya itu disesuaikan dengan minatnya. Oh, yang senang kesenian menggambar, produknya tidak apa-apa berupa gambar. Gambar fotosintesis, berarti anak yang senang kesenian menggambar fotosintesis. Anak yang sedang visual, yang senang prakarya, berarti dia membuat maket apa gitu ya. Pokoknya yang bisa dia betul-betul minat bakatnya bisa tersalurkan, bisa lewat demonstrasi, bisa lewat gambar sesuai dengan minat bakat anak-anak masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, manajemen kelas yang efektif. Nah, manajemen kelas yang efektif itu yang seperti apa? Boleh ada yang ingin menyampaikan pendapat? Halo, apa yang dimaksud dengan manajemen kelas efektif? Silakan, siapakah gerangan yang ingin berpendapat terkait dengan manajemen kelas efektif? Nih, Ibu Kurtini sudah siap. Ya, silakan Bukur. Enggak Bukur. Bu Kurtini monitor. Ya, kalau gitu Pak Judit, silakan Pak Judit. Ya, silakan.
Ya, Pak Juju juga seperti belum siap. Bu Kurtina sudah siap. Silakan. Silakan. Ya, atau Bu Kokom tadi ya. Bu Kokom, silakan. Oke, baik teman-teman. Kalau belum, mungkin masih terkendala sinyal ya teman-teman. Terkait Bunda, manajemen, ya boleh silakan. berpendapat, Ya, Bunda. mangga. Silakan. Bu Haja. Ikut berpartisipasi nih Bunda. Iya, Saya, Bu. biar nggak ngantuk betul Bun, sengaja biar Iya. nggak Suara saya ngantuk. keluar. Iya, Ya, kalau silakan, Bu Haji. menurut pendapat saya gitu ya Bunda ya, manajemen kelas yang efektif yaitu bagaimana kita seorang guru memanage kelas dengan jam mengajar yang ada, tapi materi yang kita sampaikan mengena ke anak, dalam arti kata sampai kepada anak dalam situasi belajar yang menyenangkan. Ya, menurut saya seperti itu Bunda. Terima kasih. Luar biasa Bu Haji, terima kasih. Betul. Manajemen kelas efektif itu bagaimana menciptakan kelas agar menyenangkan. Jangan sampai ada yang tidur ini Bu ya. Kalau lihat gambar nih ada yang tidur. Gimana? Oh iya, silakan yang raise hand dulu. Ya, silakan. Silakan Mama Halimah. Ya Ibu, terima kasih. Bunda menambahkan ya, yaitu misalkan dengan penataan ruang kelas yang menarik, misalnya anak-anak dikelompokkan, kemudian membuat kesepakatan kelas juga agar pembelajaran berlangsung dengan tertib dan nyaman. Itu saja Bunda, terima kasih. Luar biasa, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Haji Maisun maupun Bu Haji Mama Halimah. Manajemen kelas itu bagaimana menciptakan kelas itu menyenangkan dengan gambar-gambar penataan kelasnya, tempat duduknya, gambar-gambar di sekitar kelasnya yang betul-betul menantang buat anak-anak untuk semangat untuk belajar. Bagaimana membuat keyakinan kelas bukan menjadi sebuah peraturan kelas yang kaku sehingga anak itu menjadi takut ya, datang ke sekolah itu takut. Kenapa? Karena ada peraturan-peraturan. Nah, maka di awal tahun ajaran besok itu bagaimana pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat, maka buat keyakinan kelas yang betul-betul diyakini, dipahami dan siap untuk dijalankan. Nggak apa-apa beli, ntar giliran nggak punya duit beli lagi. Oh itu, makanya duitnya disimpan. Kasih Bunda. Jadi Bapak Ibu gitu ya, betul sekali tadi pendapat Bu Mama. Buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang mendiferensiasi, yang mengakomodir setiap keberagaman. Kapan yang diyakini? Misalnya bukan hanya peraturan-peraturan yang dipatuhi, tiba-tiba ada tata tertib kelas. Anak udah ini tata tertib kelas berat. Nah, maka buat tata tertib sebelum menjadi sebuah tata tertib itu buatkan dulu keyakinan kelas yang betul-betul setiap anggota kelasnya meyakini. Sehingga tidak ada lagi yang tidur di kelas, tidak ada lagi tidak ada yang ngobrol sementara gurunya sibuk sendiri, tidak akan ada suasana manajemen kelas seperti ini kalau di-manage sejak awal. Seperti itu. Bagaimana Bu Warsi ada raise hand Bunda. Oh, mangga Bu Warsi. Apa nih? Silakan Bu Warsi terkait manajemen kelas ini. Terima kasih Bunda. Ini menambahkan saja dari pendapat teman-teman tadi. Manajemen kelas. Jadi pada dasarnya manajemen kelas itu merupakan pengelolaan sarana kelas ya dan potensi siswa agar kelas itu menjadi menciptakan pembelajaran yang bermakna seperti itu. Nah, di dalam manajemen kelas itu sebenarnya yang dikelola bukan hanya kelasnya ya, tapi juga siswa juga. Nah, kalau untuk mengelola kelas itu berhubungan dengan pengaturan, misalkan ruang, penataan meja kursi, penataan tata ruang, tuh letak biar kelas itu menjadi indah lah seperti itu. Nah, pengelolaan siswa itu sendiri itu terkait dengan kegiatan pemberian stimulus ya, atau misalkan motivasi lah seperti itu ya, untuk biar anak tuh bangkit motivasi belajarnya gitu. Yang tadinya misalkan malas-malasan tuh bagaimana cara guru itu mengefektifkan kembali gitu ya, biar anak itu termotivasi untuk belajar. Bisa tuh ice breaking waktu pembelajaran gitu ya, biar ada permainan di awal
proses pembelajaran agar anak tuh tertantang, kemudian bergairah untuk belajarnya. Seperti itu aja Bunda ya tambahannya. Terima kasih. Luar biasa Bu Warsi, 2 jempol dari saya. Boleh teman-teman, waktunya sudah lewat 2 menit ya Bu Anis ya. Mungkin saya langsung ke yang kelima. Terakhir tentang bagaimana sih pembelajaran diferensiasi ini terkait dengan penilaian berkelanjutan ya. Seperti yang Bapak Ibu, bentar saya langsung ke sini aja supaya enggak waktunya karena ini udah lewat ya Bu Anis ya. Nah, strategi penilaian. Oke, baik teman-teman. Penilaian itu penting sekali. Proses untuk pembelajaran diferensiasi ini sangat penting. Penilaian formatif salah satunya adalah peluang untuk menentukan seefektif apa pembelajaran diferensiasi. Atau yang disebut dengan penilaian proses ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah terjadi proses pembelajaran, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian formatif, Bapak Ibu merefleksi diri sendiri lagi, merefleksi proses pembelajarannya. Bahwa dengan merefleksi, dengan Bapak Ibu merefleksi, oh berarti nanti kita akan terus memperbaiki lagi proses pembelajarannya, memperbaiki lagi proses pembelajarannya agar anak-anak betul-betul asesmen pembelajarannya betul-betul bisa berjalan. Jadi asesmen pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada betul. Pembelajarannya harus berdasarkan dari asesmen. Diawali dari asesmen awal, diagnostik, asesmen formatif, sehingga guru memungkinkan untuk mengenali betul muridnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Sehingga betul-betul proses pembelajaran, asesmen itu bukan hanya nilai, yang paling penting bukan nilai akhir, tapi yang paling penting adalah proses belajarnya atau penilaian berbasis proses. Itu mungkin Bu Anis karena waktu ya, karena waktu kita teman-teman, saya tidak bisa melanjutkan paparan, mungkin nanti di lain kesempatan kita gali lebih mendalam lagi terkait dengan pembelajaran diferensiasi atau mungkin materi-materi apa mungkin bisa kita ajak ngobrol bareng, kita diskusi bareng untuk peningkatan kinerja kita. Saya Uningsi, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih LPM, terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf pasti ada banyak kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada yang positif silahkan manfaatkan. Jika ada yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ketentuan, semoga Bapak Ibu bisa memaafkan dan menjadi sebuah rahasia kita ber-96. Terima kasih. Saya tutup paparan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Bunda jangan lupa PPT-nya buat Terima kasih Bunda. yang luar biasa paparannya. Terima kasih Bunda. Sebenarnya ada yang mau tanya kan? Terima kasih. Oh, ada yang banyak yang menjadi pertanyaan teman-teman, nanti akan dibuka sesi berikutnya karena Suaranya hilang. Halo. Halo ya. Ada, tidak hilang. Pak Juhendinya yang hilang kayaknya. Pak Juhendi yang hilang. Saya suaranya gede nih. Intinya Iya, baik. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas materinya Bunda Uningsi. Boleh saya menyimpulkan pada materi pada sore hari ini bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan wadah bagi seorang guru untuk lebih dekat kepada siswanya ya Bunda. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini mengenai dari 4 indikator ya. Diferensiasi proses ya, dari awal dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, produk hingga iklim dan lingkungan belajar ya kita lakukan diferensiasi. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa jika kita melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, kita akan lebih dekat dengan anak kita di dalam kelas. Kita akan lebih mengenali apa yang menjadi kebutuhan anak kita di dalam belajar. Ya mungkin itu menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih Bunda Uningsi, sehat selalu hingga kita terus membersamai teman-teman di Indonesia bersama Lingkar Pendidikan Madani, memacu kompetensi diri kita sebagai pendidik. Terus belajar karena
seyogyanya guru adalah pembelajar sejati sepanjang hayat. Ya, demikian Bunda Uningsih. Terima kasih sekali lagi. Semoga Bunda sukses dalam kehidupan dan karir serta keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang hebat, yang berbahagia pada sore hari ini, lengkap sudah kegiatan kita pada hari ini. Memang tidak puas. Ya, betul, karena pasti. rasa haus akan keilmuan terus kita rasakan, rasa dahaga ini. Betul. Bagaimana cara menghilangkannya? Belajar dan belajar. Siap. Kami Lingkar Pendidikan Madani mewadahi teman-teman ada di dalam grup WhatsApp. Silahkan bertanya, silahkan memberikan kontribusi ide atau gagasan apa yang akan kami sajikan untuk teman-teman semua pendidik di Indonesia. Terima kasih LPM, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Bu Titin, itu dulu pantun dulu pantun. Terima kasih Bunda. Tadi sudah tuh. Ayo ngomong. Bu Titin mah beda, lagamnya juga beda, ini asli ini. Putri pantun dari Kota Tangerang. Ya, silakan. Hari Rabu pergi ke Bekasi. Cakep. Kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Ya teman-teman, dengan digulirkannya pantun yang hebat dari Bunda Titin, selesai juga acara kita pada sore hari ini. Yuk kita tutup dengan rasa syukur. Kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, makasih Bunda. Sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya Anis Solihah MPD. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.